siang Pak Imon. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Imon. Sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa Bapak ini disupervisi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi, kita akan melakukan beberapa catatan tentang kegiatan praobservasi. Yang pertama, tujuan dari supervisi ini bukan untuk menilai baik buruknya pembelajaran Bapak di kelas, bukan, tetapi kegiatan supervisi itu dilakukan itu untuk pengembangan diri dalam pembelajaran. Benar baik Pak. Kira-kira kelas yang akan disupervisi besok di kelas berapa? Kebetulan saya mata pelajaran saya ampuh itu PJK, jadi di kelas 2. Ya, di kelas 2. Kira-kira waktunya kapan? Waktunya hari Selasa, hari Selasa jam kedua. Ya, di tanggal di 7. Tanggal 7 ya, Ya. tanggal 7. Ya, tanggal 7. Ya, tanggal 7 Pak. Baik, kira-kira tujuan dari pembelajaran Bapak itu besok? Jadi di sini sesuai dengan pembelajaran saya, jadi materinya itu PJK itu mengenai kebugaran jasmani. Jadi berkaitan dengan kebugaran jasmani ini, tujuan pembelajaran yakni sesuai dengan apa, berdasarkan pembelajaran demonstrasi. Tujuannya itu diminta agar siswa dapat menunjukkan kemampuan dan bisa mempraktikkan serta memahami berbagai aktivitas kegiatan jasmani. Itu dia punya tujuan. Yang intinya adalah siswa dapat mempraktikkan serta memahami kegiatan tersebut, kegiatan jasmani yang akan dipraktikkan. Ya, baik Pak. Kira-kira bagian mana yang harus saya amati untuk kegiatan dalam supervisi? Ya, jadi berkaitan dengan kegiatan jasmani, nanti kegiatannya itu ada dibagi menjadi kalau di sini ada beberapa aktivitas. Jadi kegiatannya itu ada beda. Yang pertama, kegiatan ini keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Jadi ada dua itu di dalam pembelajaran ini yang harus dipraktikkan. Nah, jadi hal yang harus dilihat dari kedua kegiatan ini adalah bagaimana siswa mempraktikkan kegiatan itu dengan benar, mempraktikkan langkah-langkahnya itu dengan benar. Ya. Ya, baik, terima kasih. Berarti yang saya amati besok itu yang berhubungan dengan keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa dalam mempraktikkan gerakannya itu secara benar. Oh. Karena banyak juga siswa yang bisa melakukan sesuai instruksi, tetapi tidak semuanya itu sesuai dengan dia punya arahannya, tidak melakukan gerakannya itu dengan benar. Kira-kira dalam pembelajaran yang akan disupervisi itu, Bapak menggunakan strategi apa untuk pembelajaran? Kalau pada umumnya biasanya itu melakukan pakai strategi demonstrasi. Ya, demonstrasi. Ya. Kira-kira apa harapan Bapak dari hasil supervisi nanti? Kalau saya memang dalam pembelajaran PJK itu palingan dia punya kendala itu hanya bagaimana siswa ini menirukan gerakan itu dengan benar. Itu saja. Memang kebanyakan siswa ikut, tetapi gerakannya itu kadang tidak sesuai dengan instruksi, seperti itu. Ya. Berarti harapannya besok agar siswa bisa melakukan gerakan. Ya, agar siswa dapat bisa melakukan gerakannya itu dengan benar, baik dan benar. Baik Pak, terima kasih. Kegiatan pra ini sudah selesai. Semoga di pelaksanaan supervisi nanti tidak menimbulkan kendala yang berat sehingga supervisi itu berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Ya, baik. Sesuai
apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya untuk melakukan supervisi, dan hari Selasa minggu lalu saya sudah melakukan supervisi. Kemudian dari hasil yang saya amati selama pembelajaran, sesuai yang Bapak sampaikan bahwa fokus di pengamatan itu keaktifan siswa pada saat demonstrasi yang sesuai instruksi. Setelah saya amati, semua siswa lakukan itu secara aktif, kemudian mereka melakukan demonstrasi dengan baik sesuai dengan instruksinya. Kemudian hal lain yang saya lihat itu, saya melihat mereka antusias melaksanakan pembelajaran, mempraktekkan apa yang diperintahkan sesuai dengan materi yang Pak sampaikan waktu itu. Kira-kira itu yang saya amati. Kira-kira selama pembelajaran apakah Bapak masih menemukan kendala atau kurang pada saat pembelajaran yang menurut Bapak belum maksimal dalam pembelajaran? Jadi terima kasih. Berdasarkan pengalaman selama ini dalam proses mengajar, dalam proses pembelajaran itu, hal-hal yang saya jumpai atau kesulitan yang saya jumpai dalam proses pembelajaran itu, yang pertama, pengelolaan kelas yang masih belum dikelola dengan baik, karena ada sebagian siswa yang masih belum konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, serta masih belum semuanya untuk berpartisipasi, contohnya dalam proses demonstrasi kegiatan ini atau mempraktikkan kegiatan ini olahraga. Lalu masalah yang keduanya adalah pengaruh saya mengajarnya itu di kelas rendah, di kelas 2, jadi penggunaan bahasa ibu itu yang masih kurang untuk saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Mungkin itu yang sering terjadi, terutama di pengelolaan kelas, karena kelas rendah mungkin mereka susah untuk pengaturannya, karena mereka pada umumnya cepat bosan ketika terlalu banyak berbicara. Kemudian yang lain, kira-kira tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini seperti apa nanti pembelajaran, terutama pada penggunaan bahasa ibu ini? Tentunya kalau di penggunaan bahasa ibu ini, tentunya saat kedepannya pasti akan lebih belajar lagi bahasa ibu yang sering digunakan. Lalu yang berikutnya itu mungkin saya bisa merubah ini metode, strategi atau aktivitas pembelajaran sesuai dengan kegiatan sehari-hari supaya mereka bisa lebih paham. Tidak ini melakukan aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan apa yang pada istilahnya adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di lingkungan sekitar yang mereka biasa lakukan, karena supaya mereka mudah untuk memahami itu. Jadi jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit, jangan pilih kegiatan-kegiatan yang sulit. Itu juga menurut saya satu hal yang tepat untuk mengatasi hal ini. Baik Pak, terima kasih karena kita sudah saling berbagi, kemudian Bapak sudah mempercayakan saya sebagai supervisor dalam pembelajaran. Terima kasih. Kemudian semoga tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nantinya dapat dilakukan dengan baik, dan tujuan pembelajaran itu akan lebih baik untuk dicapai. Baik Pak, terima kasih banyak. Terus.